Hey bro, dikutip dari akun Recon and Surveillance, rudal hipersonik Tiongkok DF-12 dan DF-27 berpotensi mengancam armada dan pangkalan angkatan laut Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik. VT Hexet awal tahun ini memperingatkan bahwa rudal tersebut dapat menghancurkan seluruh armada kapal induk Amerika Serikat dalam 20 menit. Apakah sebuah rudal bisa menghancurkan seluruh armada kapal induk Amerika Serikat dalam hanya 20 menit saja? Inilah DF-17, senjata hipersonik mematikan milik Tiongkok yang digadang-gadang sebagai ancaman utama bagi dominasi maritim AS di kawasan Indo-Pasifik, dan konflik Taiwan bisa jadi pemicunya. DF-17 adalah rudal balistik jarak menengah buatan Tiongkok dilengkapi dengan kendaraan luncur hipersonik HGV yang disebut DFZF. Rudal ini mampu melesat lebih dari Mach 5 kali kecepatan suara dan memiliki kemampuan manuver tinggi, menjadikannya sangat sulit dicegat oleh sistem pertahanan udara konvensional. Rudal hipersonik ini memiliki jangkauan kurang lebih hingga 2000 km dengan kecepatan yang di atas rata-rata, yaitu Mach 5-10 kali kecepatan suara. Akurasinya sangat tinggi dan dengan kendaraan luncur hipersonik. VT Hexet, analis militer AS, bahkan memperingatkan bahwa DF-17 dan DF-27 bisa menghancurkan seluruh armada kapal induk AS dalam waktu 20 menit jika konflik pecah. Ini bukan ancaman sembarangan. Dengan kecepatan dan manuver ekstrim, rudal ini bisa menembus sistem pertahanan seperti Aegis atau THAAD sekalipun. Dengan kapal induk yang menjadi tulang punggung proyeksi kekuatan Amerika di kawasan, kemampuan Tiongkok untuk menetralkan mereka akan mengubah peta kekuatan global. Apalagi kemampuan manuver kapal induk sangat-sangat minim. Seperti yang kita ketahui, konflik antara Tiongkok dan Taiwan terus memanas. Tiongkok menegaskan bahwa Taiwan adalah bagian dari wilayahnya, sementara Amerika terus mendukung Taiwan dengan penjualan senjata dan kehadiran militer. Jika Tiongkok memutuskan menyerang Taiwan, kapal induk AS hampir pasti akan dikirim untuk membela Taipei. Disinilah DF-17 memainkan peran penting. Rudal ini bisa diluncurkan dari daratan Tiongkok dan menghantam kapal induk AS yang berjarak ratusan hingga ribuan kilometer, bahkan sebelum mereka bisa mendekat ke wilayah konflik. Dengan rudal Yaman saja, kapal induk USS Carl Pearson sempat melarikan diri. Bagaimana jika menghadapi DF-17 ini? Walaupun rudal DF-17 ini masih belum teruji di pertempuran nyata, namun ini bisa menjadi ancaman yang serius yang bisa membuat kapal ini menjadi rongsokan besi tua dalam 20 menit. Sepertinya Amerika menyadari ancaman ini dan mulai mengembangkan sistem pertahanan baru. Sistem rudal seperti SM-6 dan teknologi laser sedang diuji untuk menghadapi rudal hipersonik. Tapi hingga saat ini belum ada sistem yang terbukti 100% efektif melawan HGV seperti yang digunakan pada DF-17. Lebih dari itu, Amerika Serikat mengerahkan kapal selam nuklir, pesawat pembom jarak jauh, dan teknologi intelijen siber untuk mendeteksi peluncuran lebih awal. Tetapi tetap saja waktu reaksi sangat terbatas, hanya hitungan menit. Bayangkan saja jika Anda ingin membayangkan, jika Tiongkok meluncurkan serangan ke Taiwan dalam 10 menit, 5 rudal DF-17 dilepaskan dari Fujian, langsung menuju gugus tempur kapal induk AS dalam waktu kurang dari 15 menit. 2 kapal induk besar lumpuh, sisanya berusaha mundur atau tenggelam atau melarikan diri tunggang langgang. Skenario ini mungkin terdengar dramatis, tapi analis militer menyatakan ini adalah kemungkinan nyata yang harus diperhitungkan. Jika tidak diperhitungkan, ini akan berakibat fatal seperti bisa ular kobra yang sudah disuntikkan.
Dan jika Tiongkok benar-benar bisa menetralkan kapal induk Amerika dengan DF-17, maka dominasi maritim AS di Asia bisa runtuh. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, bahkan Indonesia mungkin akan merapat ke Beijing demi menjaga kepentingan regional. Inilah yang disebut sebagai pergeseran kekuatan global dari barat ke timur. Bagaimana kira-kira? Mungkinkah rudal DF-17 ini bisa benar-benar menghancurkan kapal induk Amerika dalam 20 menit? Dan bisa membuat semuanya menjadi rongsokan besi tua di tengah laut? Sampaikan saja pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.